Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Melisa Novriana, NIM 1954 24110061 dari Konsentrasi Budidaya Perairan Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur. Baiklah, melalui tayangan ini saya akan menjelaskan tentang struktur senyawa lemak. Silakan simak ya teman-teman. Tahukah kalian lemak itu apa? Jadi lemak adalah lipida sederhana, ester dan 3 asam lemak dan trihidroalkohol gliserol. Lemak minyak malam, fosfolipida, seterol, dan ikatan sejenis lainnya yang ada di dalam makanan dan tubuh manusia adalah senyawa-senyawa hidrogen yang termasuk dalam lipida. Menurut Lehninger 1982, lipida adalah senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut di dalam air, yang dapat diekstrak dari segala sel dan jaringan oleh pelarut non-polar seperti klorofrom atau ether. Menurut Winarno 1986, lemak dan minyak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga tubuh manusia. Selain itu, lemak dan minyak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein. Jadi, lemak memiliki pengertian senyawa heterogen atau molekul-molekul biologis yang tidak larut di dalam air, tetapi larut di dalam pelarut-pelarut organik. Adapun fungsi lemak sebagai penyusun struktur membran sel, sebagai cadangan energi, sebagai hormon, sebagai vitamin, bersama protein. Sifat lemak terbagi dua, yaitu sifat fisika dan kimia. Fisika tidak larut dalam air, massa jenis lemak lebih rendah daripada air. Kimia, hidrolisa, oksidasi, hidrogenase, dan esterifikasi. Klasifikasi lemak dibagi dalam beberapa bagian, yaitu berdasarkan sumber, berdasarkan komposisi kimia, berdasarkan ikatan rangkap yang dikandung, dan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan sumbernya, lemak dibagi menjadi dua, yaitu 1. Lemak hewani, yaitu lemak yang berasal dari hewan dan biasanya termasuk dalam lemak jenuh, misalnya daging, susu, keju, lemak hewan, dan minyak ikan. 2. Lemak nabati, yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan dan biasanya termasuk dalam lemak tidak jenuh, misalnya kacang-kacangan, kemiri, dan kelapa. Klasifikasi lemak menurut ikatan rangkap yang dikandung. 1. Asam lemak jenuh, yaitu mempunyai ikatan tunggal atom karbon di mana masing-masing atom karbon ini akan berikatan dengan atom hidrogen. Asam lemak tak jenuh tunggal, yaitu asam lemak yang mempunyai satu ikatan rangkap. 3. Asam lemak tak jenuh poli, yaitu asam lemak yang mengandung lebih dari satu ikatan rangkap. Pada strukturnya dapat dilihat di sebelahnya, di sampingnya. Sedangkan klasifikasi lemak menurut fungsi terbagi menjadi dua, yaitu 1. Lemak simpanan, terdiri dari trigliserida, merupakan simpanan energi paling utama di dalam tubuh. Yang kedua, lemak struktural, terdiri dari fosfolipid dan kolesterol, merupakan ikatan struktural paling penting dalam tubuh. Struktur lemak. Lemak terdiri dari dua komponen penyusun, yaitu asam lemak dan gliserol, seperti yang terlihat pada gambar. Berdasarkan jenis ikatannya, lemak dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan tak jenuh. Asam lemak jenuh, rantai hidrogennya dipenuhi dengan hidrogen. Asam lemak tak jenuh
rantai hidrogennya tidak dipenuhi oleh hidrogen dan mempunyai satu atau lebih ikatan rangkap. Dapat dilihat pada gambar di bawah di tayangan bagian A dan bagian B. Bagian A adalah asam lemak jenuh, sedangkan bagian B itu asam lemak tak jenuh. Ikatan rangkapnya seperti itu. Dan kadar asam lemak jenuh pada lemak hewani lebih besar dibanding pada lemak hewan. Asal lemak itu berasal dari sumber dari tanaman atau nabati, seperti biji-bijian, palawija, kemudian kulit buah dan buah itu dari tanaman. Nah, sedangkan dari hewan, lemak itu berasal dari seperti susu hewan peliharaan, daging hewan peliharaan. Bahkan menurut Kateren 1986, dari hasil laut seperti minyak ikan sarden serta minyak ikan paus dapat menghasilkan lemak. Baiklah teman-teman, sekian dari saya materi tentang struktur kimia lemak yang dapat saya bagikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.